Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkifli Muraqib dengan NIM terakhir 78 dalam mata kuliah Elektronika Daya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyearah tiga fasa. Penyearah tiga fasa sendiri adalah proses menggunakan catur daya tiga fasa yang seimbang jadi catur daya DC tetap menggunakan dioda solid state atau thyristor. Sebelumnya sudah diketahui bahwa proses mengubah supply input AC menjadi supply DC tetap disebut rektifikasi. Dengan rangkaian paling populer yang digunakan untuk melakukan proses penyearah ini adalah yang didasarkan pada dioda semikonduktor solid state. Faktanya, penyearah tegangan bolak-balik adalah salah satu aplikasi dioda yang paling populer karena dioda tidak mahal, kecil, dan kuat memungkinkan kita membuat berbagai jenis rangkaian penyearah menggunakan dioda yang terhubung secara individual atau hanya dengan modul penyearah jembatan terregenerasi tunggal. Pasukan fase tunggal seperti yang ada di rumah dan kantor umumnya 120 VRMS atau 240 VRMS fase ke netral, juga disebut jalur ke netral LN, dan nominal dari tegangan dan frekuensi tetap menghasilkan tegangan atau arus bolak-balik di bentuk gelombang sinusoidal diberi singkatan AC. Penyearah tiga fasa juga dikenal sebagai rangkaian rektifikasi fasa poli mirip dengan penyearah satu fasa sebelumnya. Perbedaannya kali ini adalah kita menggunakan tiga pasokan fase tunggal yang dihubungkan bersama yang telah diproduksi oleh satu tiga fasa tunggal atau generator. Keuntungannya yaitu rangkaian penyearah tiga fasa dapat digunakan untuk memberi daya pada banyak aplikasi industri, seperti halnya kontrol motor atau pengisian baterai yang membutuhkan kebutuhan daya yang lebih tinggi daripada yang dapat disuplai oleh rangkaian penyearah. Pasokan tiga fasa membawa ide ini selangkah lebih maju dengan menggabungkan bersama tiga tegangan AC dengan frekuensi dan amplitudo yang identik dengan masing-masing tegangan AC yang disebut fase. Ketiga fase ini adalah 120 derajat kelistrikan di luar fase dari satu sama lain, menghasilkan urutan fase, atau rotasi fase 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat seperti yang ditunjukkan. Untuk bentuk gelombang tiga fasa, keuntungan tiga fase adalah suplai arus bolak-balik AC. Tiga fase dapat digunakan untuk menyediakan daya listrik secara langsung ke beban dan penyearah yang seimbang. Karena supply tiga fasa memiliki tegangan dan frekuensi tetap, ia dapat digunakan oleh rangkaian rektifikasi untuk menghasilkan daya DC tegangan tetap yang kemudian dapat disaring sehingga menghasilkan tegangan DC keluaran dengan riak yang lebih sedikit dibanding dengan rangkaian penyearah fasa tunggal. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian dan prinsip kerja yang saya gunakan yaitu adalah gelombang penyearah tiga fasa, yang mana seperti berikut, yaitu menggunakan gelombang penuh. Lanjut di multisum. Nah, di sini pada rangkaian saya yaitu terdapat dioda, 6 dioda seperti berikut. Terus ada induktansi, 2 induktansi pada dua jalur, 2 resistor pada 2 jalur. Nah, di sini untuk resistor pertama yaitu 150 ohm, resistor kedua yaitu pada jalur ketiga ini yaitu 150 ohm. Nah, untuk induktansinya ini ada 200 Henry. Terus untuk yang bersama resistor ini ada induktansi 0,1 Henry. Nah, selanjutnya di sini terdapat juga ground sama yaitu AC voltage atau input dari pada nanti keluaran AC-nya. Maaf, maksud saya input AC-nya. Untuk tegangan sebagai berikut, ini 100 volt dengan 50 Hz dengan sudut 0 derajat
Untuk yang keduanya ini ada 100 sama seperti yang pertama. Perbedaan di derajatnya 120 derajat. Terus pada yang ketiga yaitu perbedaannya pada derajatnya yaitu 60 derajat. Nah, kita coba untuk lakukan simulasinya. Lalu kita ketik di cover. Nah, di sini saya pause terlebih dahulu. Terdapat bentuk dari hasil keluaran rangkaian tersebut. Nah, di sini kita hilangkan terlebih dahulu semuanya pada jangannya. Nah, untuk yang pertama di sini yaitu untuk tegangannya. Untuk tegangan di sini yaitu sebagai berikut. Nah, di sini tegangan dapat dilihat bentuknya seperti sinusoidal. Ini di sini masih tegangan AC atau masih belum diubah ke DC. Untuk selanjutnya yaitu pada tegangan yang diubah yaitu DC. Nah, di sini ini merupakan dari output dari DC dari rangkaian. Jadi ini output dari rangkaian yang ada tadi yaitu DC atau menjadi searah. Pastikan satu searah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.